Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola momentari sepak bola dengan kebahagiaan dan keharuan karena terharu Xavi Hernandez akhirnya pergi dari Barcelona untuk kedua kalinya, kali ini sebagai pelatih. Pertandingan tadi malam berhadapan dengan Sevilla dimenangkan oleh Barcelona 2-1 dan itu adalah hari terakhir Xavi berada di bench Barcelona. Tapi guys, sebelumnya gue mau ucapin terima kasih yang selalu nonton channel YouTube gue, like, komen, dan subscribe channel YouTube gue, yang udah ikutin konten-konten gue di sosmed, ya, yang udah follow, terima kasih ya. Ini akhir musim dari Barcelona, udah pada juara. Yang lain selamat buat Real Madrid, juara La Liga, ada Manchester City juara Liga Inggris, ada Inter ya juara Liga Italia, ada Manchester United juara FA Cup, dan selamat juga buat Arsenal telah berada di posisi kedua. Ya, buat fans Arsenal ngucap ini gitu ke fans Arsenal, kalau ke MU selamat ya juara FA Cup, selamat ya City juara Liga Inggris, kalau ke Arsenal selamat ya berhasil di urutan kedua, seperti itu. Nah, Xavi Hernandez akhirnya pergi meninggalkan Barcelona. Terima kasih Xavi Hernandez, lu legend tetap sebagai pemain dan sebagai pelatih. Lu kena drama politisi dari Laporta tentang lu sebenarnya mau stay apa mau out gitu kan, karena pas lu bilang lu mau keluar, pemain dan Barcelona tampil cukup apik setelah menyatakan stay, kalah lagi dan akhirnya Xavi dipecat oleh Laporta gara-gara nge-spill tentang krisis finansial Barcelona. Nah, semalam itu Barcelona main pakai double pivot dan sebenarnya ini pernah dilakukan Xavi dan ini juga cara menembus lawan-lawan yang alot, tapi sangat diuntungkan juga Barcelona. Sevilla bermain cukup terbuka. Ya, ini juga penampilan terakhir dari El Nesri, di situ perpisahan, dan Ramos juga nggak tahu ini terakhir apa enggak, tapi dia ikut nangis gitu. Dan setelah itu Pedri bermain lebih dari 70 menit. Gua apresiasi Pedri, peningkatan. Fermin Lopez bermain cukup oke juga. Etos kerjanya udah menunjukkan gitu, kayak nih gua buat pelatih baru juga siap. Bahkan cetak gol yang itu gol-gol dari luar kotak penalti yang udah kita jarang lihat dari Barcelona. Rapinya nggak main, pergantian ada Aurel Romeu masuk, ada Ferran Torres masuk. Gue nggak tahu masa depan orang-orang kayak gitu kayak gimana nanti. Dan Stegen melakukan save berkali-kali dan emang layak Ter Stegen menjadi kapten. Di lini belakang ada Kubarsi. Sebenarnya cukup bagus, penampilan cukup bagus, dan Inigo Martinez memang beberapa kali kalah sprint. Dari sayap kiri Sevilla, dari kanan juga ada Campos yang ini pemain larinya kenceng, enggak, pelan enggak, tapi lari terus. Dia bikin Cancelo pusing, Cancelo enggak sampai sering-sering melakukan overlap, tapi yang menarik Barcelona ini Pedri dan Fermin ditaruh di sayap kiri. Itu ganti-gantian, dia ya ganti-gantian, inverted ganti-gantian, ke tengah ganti-gantian, dan ya gue cukup seneng kalau ngelihat penampilan terakhir Barcelona, karena yang dilawan juga Sevilla, bukan klub tengah ke bawah, papan atas La Liga lah. Ya ada perubahan yang terjadi itu cuma dari Pedri yang kayaknya udah berhenti ngerokok. Ya, atau udah mulai jogging gitu, bangun pagi jogging. Biasanya nggak seperti itu. Fermin Lopez juga nafasnya ini, Fermin Lopez tuh kalau dia bisa lebih tenang dikit, lebih mapan dikit, itu dia sebenarnya bisa jadi gabungan antara Gavi dan Pedri. Ngerebut bolanya Gavi, megang bolanya Pedri, tapi gue masih menunggu ini pemain matang dulu dan bisa jadi andalan di lini tengah Barcelona atau dari sayap Barcelona. Lamine Yamal main oke, main keren, tapi digantinya Lamine Yamal ini gue sangat sepakat dan setuju, karena beberapa kali pemain ini, pemain yang bagus, melewati 1-2 pemain bisa, tapi dalam mengambil keputusan kadang masih suka keliru. Ada passing yang harusnya
langsung dipassing tapi ada dikit delay dulu, ada dikit tekuk-tekuk dulu gitu. Tapi gue masih menunggu para pemain-pemain muda dari Barcelona. Ya ini tentunya sebenarnya berkat Xavi juga. Xavi mengorbitkan, ada Kubarsi di situ, Hector Fort, lalu ada Fermin, ada Gavi di situ, ada Caicedo di situ, ada ya jadi ini pemain yang diorbitkan, yang dimunculkan oleh Xavi bahwa kalau La Masia belum berhenti, La Masia belum mati. Walaupun nanti ujung-ujungnya gue yakin 100% bakal banyak pemain yang tidak dibutuhkan oleh Hansi Flick. Yang ini fotonya bener apa enggak, tapi Hansi Flick udah bawa tas naik kereta ke Barcelona. Naik kereta beneran, ada naik kereta ke Barcelona, naik bus, current speednya 260. Nah, lalu gua mah pengennya ketika nanti Flick sudah datang, ya udahlah pemain-pemain yang udah nggak ketolong kayak Sergi Roberto, yang kan ini baru siasatnya, dia bilang kontrak akan diperpanjang, tapi belum ada tanda tangan, belum ada dokumen pasti. Kalau bisa ini pemain keluar ya keluar gitu. Kalau lu mau masih mempertahankan produk La Masia, ya Araujo La Masia, Fermin Lopez La Masia, Gavi La Masia. Misalnya ada orang-orang yang dari La Masia yang kalau lu pengen menunjukkan identitas sebagai Barcelona yang punya akademi, itu aja yang dipakai, orang-orang yang kokoh, orang-orang yang kuat. Kalau kayak Sergi Roberto bisa cabut, kalau ya Oriol Romeu juga kan La Masia tapi bisa cabut. Oriol Romeu kan belum tua-tua banget ya, dan dia fisiknya juga fisik-fisik gede. Gua masih pengen Oriol Romeu sebenarnya stay gitu. Mau diapain nanti sama Hansi Flick. Terus Pedri juga menunjukkan peningkatan bahwa gue udah bisa main ke 70 menit gitu kan. Ya walaupun kayak dari 60 ke sekarang ke 70, ke 80 gitu. Tapi sayang bakat yang bagus, bakat yang luar biasa dimiliki Pedri kalau dia keluar. Ya maksud gue sayang tuh kalau misalkan yang latih bukan Hansi Flick, kayak yang latih masih kayak Xavi atau pelatih-pelatih Spanyol yang masih ngeladenin atau mengandalkan ball position tapi nggak terbuka terhadap fisik pemain di sepak bola modern ini, ya matilah Pedri. Tapi kalau Hansi Flick yang datang, sayang, mending ditahan Pedri. Kalau mau keluarin De Jong, gue udah pusing sama De Jong, apalagi tentang gaji, cara mainnya juga di Barcelona, tentang nggak tanggung jawab kalau bolanya kerebut. Mudah-mudahan itu bakal jarang kita lihat lagi di Barcelona. Untuk di depan, Lewandowski ya masih gacor. Lewandowski tuh kalau mau ngelihat dia golin mah tinggal diumpan sebenarnya, tinggal diumpan. Gol pertama kan dari Cancelo, yang penting umpan. Lu mau lihat Lewandowski main apa enggak? Diumpan. Ya itu bukan cuma main, bisa golin dia bahkan. Ya itu kematangan dari Lewandowski yang kira-kira bakal diaktifkan lagi nanti di era Hansi Flick yang gue bilang pasti bakal banyak pemain-pemain yang dibutuhkan. Vitor Roque ini emang beberapa kali sentuhannya terlihat kayak bukan pemain bola Eropa, bukan pemain bola yang berkelas. Tapi Brazil seperti ini emang harus ditahan dulu ya, nggak langsung cepet. Di situ Neymar aja itu lama dulu di Barcelona, Vini aja lama dulu di Barcelona. Jadi jangan buang dulu, jangan dipinjemin. Kalau mau buang sekalian, jual sekalian, saklekin aja. Kalau mau tahan sekalian, tapi gunakan tenaga Vitor Roque. Dan Joao Felix masuk, Joao Felix juga ya pengen lah gua Felix nih bertahan, kayak dia tuh udah beda rasanya kalau balik lagi ke Atletico Madrid, udah nggak dapat perlakuan yang pantas di Atletico Madrid gitu. Jadi ya udah Barcelona harusnya bisa di situ. Cancelo ya mempertimbangkan kalau mau jadi mentor buat Balde atau Hector Fort, oke lah. Jadi kalau masih emang harganya masuk akal, gue pengen mereka bertahan aja, dipermanenin dari pinjaman. Di sebelah kanan, Konde nih aslinya kan juga bukan bek kanan kan, bukan bek sayap gitu, dia bek tengah. Tapi dia ketika dimainkan bukan posisi aslinya, dia selalu menunjukkan nggak apa-apa lah, aku bisa walaupun lari gue pelan. Lu lihat dari Konde yang badannya gede, bek kayak dulu stopper, bek kayak dulu libero yang harus gede, yang harus gemuk buat tebak-tebakan. Konde kayak sekarang lu lihat dia lebih agak kurusan, dia lebih kayak enggak, gua harus ketemu pemain yang cepat gitu kan. Jadi Konde bisa maju juga karena di tengah ada Christensen. Barcelona ketika menyerang, Konde maju, Cancelo maju. Nah, ini mungkin yang akan terjadi lagi nanti ketika
Nagelsmann yang sudah biasanya punya pakemnya itu 4-2-3-1. Flick kali. Flick ya, aku Nagelsmann mulu gua. Flick. Maunya Nagelsmann ya? Enggak Flick yang 4-2-3-1. Flick. Hansi Flick. Nggak pakai S. Hansi Flick itu yang biasa 4-2-3-1 pakai double ya. Nggak apa-apa kalau mau di Kris 1, Gundo 1, depannya Pedri atau Fermin, kiri di Fermin atau tukeran sama Pedri gitu. Rapinya sebenarnya bukan pemain yang lemes gitu, tapi kalau digembleng fisik lagi oke lah ya. Dan Hansi Flick juga dia dikabarkan bahwa yang menjadi asisten pelatih dia menunjuk Thiago Alcantara. Ini benar atau enggak, tapi yang muncul di berita seperti itu, Thiago Alcantara, dan Alcantara juga bersedia membantu Flick menjadi asisten pelatih di Barcelona. Jadi tetap kan Munchennya, Jermannya tetap ada, fisik gemblengan tetap ada, tapi dengan adanya Alcantara yang juga di produk La Masia tidak menghilangkan sentuhan Barcelona. Jadi gua sangat apresiasi kedatangan dari Flick dan sangat menunggu apa yang dilakukan oleh Flick dan Thiago Alcantara. Pemain-pemain yang akan masuk, ya belum ada kabar lagi yang kenceng. Coba kalian komen siapa pemain yang akan masuk di bawah. Dan itu aja, sekali lagi kita ada di urutan kedua di atas Girona. Terseok-seok di awal-awal, terombang ambing dengan drama-drama dari Barcelonanya sendiri. Sempat mendapatkan harapan di Liga Champions, tapi kandas gara-gara ulah pemain sendiri, yaitu yang harus kita terima. Sekarang kita ada di peringkat kedua dan Hansi Flick datang sebagai manajer baru dari Barcelona. Gitu aja. Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton channel YouTube Pakar Bola, yang udah follow Instagram X atau TikTok Pakar Bola. Semoga happy terus, semoga semua dalam keadaan sehat dan makin sukses. Jangan lupa juga sebentar lagi Euro, sebentar lagi ada Copa America juga, sebentar lagi ada final Liga Champions, nanti pasti ada episode-episode terbaru. Selain nonton Pakar Bola, nonton juga Timnas nanti yang akan bertanding lawan Irak dan Filipina, ya, yang tiketnya naik 2 kali lipat. Bantu doa aja kalau kita belum mampu buat ke GBK. Dan jangan lupa juga nonton Tackle Bebas. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah.